Selamat pagi anak-anak semuanya. Ketemu lagi. Walaupun belum bisa secara langsung, masih sama seperti minggu yang lalu. Kita berdoa semoga musibah ini segera selesai, ya kita semakin cepat untuk dipertemukan di dalam kelas. Bisa harapkan dengan adanya keadaan semacam ini, tidaklah mengurangi semangat kalian dalam melakukan pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di rumah seperti sekarang. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan primordialisme dan etnosentrisme. Oke, sebelum kita belajar tentang etnosentrisme dan primordialisme, seperti yang sudah berulang kali kita pelajari kemarin, yaitu di mana kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan negara yang luar biasa kaya. Kaya baik kaitannya dengan sumber daya alam maupun juga kaitannya dengan kebudayaan. Kita tahu ada 17.000 pulau di Indonesia. Ada sekitar lebih dari 500 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Termasuk juga ada sekitar 1.300 suku bangsa yang ada di Indonesia menurut data sensus penduduk BPS di tahun 2010. Oleh karena itu, dengan keanekaragaman Indonesia yang luar biasa tadi, sehingga Indonesia layak untuk dikatakan sebagai negara yang multikultural, yang beraneka ragam, yang majemuk. Dengan keanekaragaman bangsa Indonesia yang luar biasa, harusnya itu adalah memiliki nilai lebih, memiliki sesuatu hal yang bisa kita unggulkan daripada negara-negara yang lain. Bahkan harusnya bisa menjadi alat pemersatu kita untuk ibaratnya memperkaya kebudayaan yang ada di Indonesia. Namun di sisi yang lain ternyata tidak semuanya akan mengarah ke hal yang positif. Terkadang akan memunculkan hal-hal atau mengakibatkan sesuatu hal yang sifatnya negatif. Salah satunya akan menimbulkan terjadi yang namanya konflik sosial. Apalagi ketika di dalam masyarakat multikultural itu sendiri, kita yang berada di dalamnya memegang teguh sikap-sikap yang cenderung akan mengarah ke hal-hal yang nantinya akan mengakibatkan konflik. Itu diantaranya yang pertama adalah sikap primordial atau primordialisme, dan yang kedua adalah sikap etnosentrisme. Peristiwa-peristiwa seperti yang di sini, ini, dan masih banyak lagi, itu adalah salah satu contoh dari konflik yang atau peristiwa yang disebabkan oleh karena masyarakat yang cenderung memegang teguh sikap primordial dan etnosentrisme tadi. Lalu apa sih yang dimaksud dengan primordialisme dan etnosentrisme? Kita mulai yang pertama, yaitu primordialisme. Apa sih primordialisme itu sendiri? Sebelum kita masuk ke primordialisme, saya berikan contoh perilaku yang dimana kita di dalamnya itu atas dasar primordialisme. Misalkan ada salah satu petinggi perusahaan ataupun juga pejabat. Seorang pejabat itu dalam menentukan karyawannya atau menunjuk bawahannya ataupun juga menunjuk untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu, yang memilih berdasarkan dari yang pertama misalkan dari agama yang sama dengan dirinya. Dan yang kedua, dia menunjuk mungkin barangkali juga berasal dari suku bangsa yang sama dengan dirinya. Dan bisa juga bahkan mungkin dari keluarga yang mungkin memiliki ikatan darah dengan dirinya. Nah, hal semacam itu bisa juga kita kaitkan dengan perilaku yang atas dasar dari perilaku primordialisme itu sendiri. Dan yang kedua, misalkan dalam pemilihan kepala daerah atau taruhlah presiden, tanpa melihat visi dan misi, kita pilih pasangan ataupun juga calon yang memiliki suku bangsa sama dengan kita, memiliki agama yang sama dengan kita, tanpa melihat visi dan misi mereka. Ini juga bisa kita kaitkan dengan sikap primordialisme. Lalu apa sih sebetulnya primordialisme itu sendiri? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Primordialisme itu adalah sikap di mana kita memegang teguh hal-hal yang melekat sejak lahir dari dalam diri kita, hal-hal yang berasal dari lingkungan pertama kita. Itu apa saja? Bisa dari satu, agamanya, yang kedua bisa dari suku bangsanya, yang ketiga bisa kaitannya dengan jenis kelamin, yang keempat kaitannya dengan ikatan darah, yang kelima kaitannya dengan hal-hal yang lain sebagainya. Dan kesemua hal itu sendiri adalah semuanya melekat sejak kita dilahirkan dan berada pada lingkungan pertama kita. Lalu yang kedua, kita berbicara tentang sentrisme.
Sebelum kita menginjak ke pengertian etnosentrisme itu sendiri, saya berikan gambaran sedikit berkaitan tentang perilaku yang didasarkan oleh sikap etnosentrisme itu sendiri. Misalkan tidak usah jauh-jauh nih, misalkan saya berasal dari suku Jawa, mana suku Jawa itu terkenal dengan atau identik dengan unggah-ungguhnya, atau juga sangat menjunjung tinggi yang namanya nilai kesopanan. Ketika saya bertemu atau berpapasan dengan suku bangsa yang lain, taruhlah contoh misalkan teman saya berasal dari suku Batak, di mana suku Batak itu terkenal orang yang tegas, cenderung keras. Ketika berbicara pun juga cenderung nada bicaranya juga sangat tinggi sekali. Ketika saya menilai orang yang berasal dari suku yang lain dari suku saya, bahkan dalam tanda kutip saya menganggap suku itu lebih rendah, misalkan ketika saya nilai dengan suku Jawa, misalkan orang ini terlalu tidak menjunjung nilai kesopanan, orang ini bicaranya keras sekali kayak nggak ada tata krama dan lain sebagainya. Nah, hal semacam ini cenderung nantinya akan menimbulkan konflik, di mana kita menilai kebudayaan lain dengan menggunakan kebudayaan kita. Itulah yang dimaksud dengan sikap etnosentrisme. Nah, etnosentrisme sendiri kan diambil dari kata etnos, etnis, di mana etnis sendiri memiliki makna suku bangsa. Sikap yang menganggap suku bangsa yang lain atau kebudayaan yang lain itu lebih rendah, atau menilai suku bangsa lain dengan ukuran kebudayaan kita atau suku bangsa kita. Itu yang dimaksud dengan etnosentrisme. Lalu apakah kedua hal tadi memiliki akibat yang negatif? Ketika kita berbicara tentang konsolidasi di dalam satu kelompok yang sama, kedua hal tersebut bisa dikatakan sesuatu hal yang akan memperkokoh kelompoknya. Tapi ketika kita berbicara tentang lingkup masyarakat multikultural, yang masyarakat itu terdiri dari beraneka ragam kebudayaan, apakah itu cocok? Tentu saja tidak, karena kedua hal itu cenderung akan menimbulkan sentimen-sentimen atau stereotip negatif yang berkaitan tentang orang-orang yang berasal dari suku bangsa yang berbeda dengan kita, yang nantinya pada akhirnya akan menimbulkan konflik seperti peristiwa-peristiwa yang saya contohkan di awal tadi. Oleh karena itu, kita harus betul-betul bisa memposisikan kedua sikap tersebut. Memang tidak jelek ketika kita mencintai kebudayaan kita sendiri atau sesuatu hal yang melekat lahir dari diri kita. Tapi kita harus bisa memposisikan ketika kedua hal itu akan saya terapkan dalam situasi yang seperti apa. Jika kita kaitkan dengan situasi yang masyarakat multikultural sebagaimana kita ketahui ini, tentunya hal tersebut sekali lagi akan cenderung menimbulkan terjadinya konflik yang mana akan mengarah ke konflik yang sifatnya horizontal. Nah, untuk memperdalam kedua materi ini nanti akan ada kuis yang bisa kalian kerjakan di psikologi langsung. Kuisnya tidak banyak, yang nantinya kalian kumpulkan atau kalian kerjakan pada pertemuan di hari Senin. Sedangkan di pertemuan hari Rabu, ini sekaligus menjadi satu, saya mau kalian buat sebuah gambar yang berisi ajakan. Bisa gambar yang sifatnya tulis tangan, bisa juga gambar yang kalian menggunakan aplikasi, terserah kalian, sekreatif kalian. Saya ingin kalian membuat gambar yang berisi ajakan, yang mana di dalam gambar itu termuat satu, kondisi masyarakat kita yang multikultural ini harusnya kita harus betul-betul menanggalkan sikap-sikap yang sifatnya primordialisme dan etnosentrisme, apalagi yang mengarah ke sesuatu hal yang fanatik atau sesuatu hal yang berlebihan. Oleh karena itu, sekali lagi, buat satu gambar di mana kita yang berasal dari masyarakat multikultural itu benar-benar bisa menanggalkan sikap-sikap yang sifatnya mengarah ke sesuatu hal yang negatif tadi, yang mana kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memerangi atau melawan dari virus corona yang sedang merebak ini. Intinya, dalam satu gambar ini nanti di dalamnya memuat kita sebagai masyarakat multikultural yang menanggalkan sikap primordial dan etnosentrisme bersama-sama melawan virus corona atau virus yang mana sedang betul-betul mengganggu segala kehidupan di masyarakat Indonesia, termasuk di dalam segi pendidikannya. Paham ya maksudnya ya? Pokoknya saya tunggu di hari Rabu harus sudah terkumpul. Sekali lagi, yang pertama kalian cukup mengerjakan kuis, kemudian yang kedua untuk hari Rabunya kalian membuat gambar yang sifatnya ajakan tadi. Ada pertanyaan silahkan nanti bisa langsung kirim ke
di Anyak Erik ataupun juga melalui diskusi yang ada di kolom Psikologi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di hari ini. Sekali lagi tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi, sampai ketemu di kelas. Kita selalu berdoa agar semoga virus ini segera berakhir, wabah ini segera berakhir, sehingga kita bisa dipertemukan lagi dalam kelas dengan kondisi yang sangat baik, semangat dalam mengikuti pembelajaran. Oke, selamat pagi.